ketika orang itu meninggalkan sunat ab'ad, baik meninggalkannya itu karena lupa ataupun karena sengaja. Yang pertama adalah karena meninggalkan tasyahud awal, al-wajib minhu, wa huwa tasyahudun awal al-wajib minhu fit tasyahudil akhir au ba'duhu walau kalimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian kitab Fathul Mu'in bersama FKPAI Kecamatan Sidarja, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang kitab Fathul Mu'in yang langsung nanti akan dipandu oleh salah satu penyuluh agama Islam yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif. Langsung kita berjumpa dengan beliau. Mari kita bertemu. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sunat ab'adnya sholat dan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun, hadza utawi iki ku faslun ono fasal swiji bi ab'adi sholati kang tetep ing dalam mertelaken piro-piro sunat ab'ad sholat wa muqtadi sujud sahwi lan barang kang natrapi ing sujud sahwi. Tusanutin sunataken opo sajdatani sujud loro kubaila salamin ing dalem sadurung kidike salam, wa ing kasura lan senajan akeh opo as-sahwu penggawe lali, wa huma utawi sajdatani wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalam antarane sajdatani iku kasujudi sholati kaya dene sujude salat, wal julusi lan kaya dene lungguh baina sajdataiha ing dalam antarane sujud lorone salat padha nang di fi wajibatiha ing dalam piro-piro wajibe salasah. As-salasati tegese wajibe perkara telu, wa mandubatiha lan sunate salasah as-sabiqati kang wis dingin. Kadzikri kaya dene zikir fiha ing dalam salasah. Wakila lan den ngendikaaken apa singkil yakulu dawuh yakulu ngucap sapa musolli fihima ing dalam sajdatani subhana man la yanamu wa la yashu ing lafal subhana man la yanamu wa la yashu. Subhanaman mo suci zat layanamu kang ora sare sapa man wala yashulan ora lali sapa man. Wa huwa utawi kaul subhanaman layanamu wala yashu ikula ikun kang mantesi pil hali kelawan tingkah.
Wa tajibulan wajib apa niyatu sujud sahwi. Niat sujud sahwi. Gambare bi ayak sidahu. Kelawan yen to nejo sapa musolli ing sujud sahwi. Anis sahwi saking lali. Nginda suru'ihi nalikane tumandange musolli fihi ing dalam sujud sahwi. Litar kibatin krone ninggal ing sebagian wahidin kang siji min ab'adin kang setengah saking piro-piro sunat ab'ati solat. Walau amdan senajan anane tarku iku kelawan sengaja. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa musolli litarki ghairi ba'din krana ninggal ing liyane sunat ab'ati salat aliman hale ngerti sapa musolli amidan tur hale nejo hale jarak sapa musolli batolat mongko batal apa salatuhu salate musolli. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang sunat abnya salat dan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Disunatkan untuk melaksanakan 2 sujud sebelum salam. Yang kita kenal dengan nama sujud sahwi. Walaupun lupanya itu tidak hanya satu. Jadi kalau tetap meninggalkan sunat abadnya sholat walaupun lebih dari 1, tetap nanti sebelum salam disunatkan untuk melakukan 2 sujud sahwi. Tidak kalau 2 bukan 4 tapi tetap 2. 3 ya tetap 2 sujud sahwi. 1 pun demikian. Sujud sahwi, 2 sujud sahwi, dan duduk di antara 2 sujud sahwi, itu sama persis seperti sujud di dalam sholat. Dalam hal wajibnya, dalam hal sunatnya, dan yang lain-lain. Jadi sama persis bagaimana sujud di dalam sholat, juga sujud di dalam melaksanakan sujud sahwi secara kewajibannya yang harus dipenuhi, yang 7 anggota harus diletakkan ke anggota sujud juga harus diperpenuhi, sama persis. Dan juga sunatnya juga sama, seperti bacaan zikir. Kalau bacaan zikir dalam sholat kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam sujud sahwi pun juga sama bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi ada yang mengatakan yang lebih munasib adalah dengan bacaan subhana man la yanam wa la yashu. Jadi bahkan kalau tidak baca apa-apa pun ya tetap sah. Wong namanya barang sunat. Ya tentunya yang lebih baik adalah boleh membaca zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ataupun yang lebih munasib dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Juga 3 kali. Setelah ya duduk sujudnya itu 2 kali. Sujud sebelum kita setelah selesai membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, kemudian sebelum salam kita disunatkan untuk melaksanakan 2 sujud sahwi. Sujud kemudian duduk di antara 2 sujud, bacaannya pun sama.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi, bacaannya sama. Setelah itu kita langsung setelah bangun dari sujud yang kedua langsung salam. Hal-hal terus yang perlu diperhatikan adalah watajibu niyatu sujud sahwi. Ketika akan melaksanakan sujud sahwi itu wajib untuk niat. Tentunya ya maklum tidak boleh dilafalkan. Kalau dilafalkan malah membatalkan sholat. Sedang dalam keadaan sholat. Kalau lo itu kan pakai usuli. Usuli kan di luar sholat. Ya, di luar sholat belum takbir. Nah, kalau melaksanakan sujud sahwi harus ada niat. Niatnya bagaimana? Niat untuk sebelum kita akan melaksanakan sujud sahwi, hati kita itu niat untuk niat melaksanakan sujud sahwi. Harus niki wajib. Yang wajib itu siapa saja adalah di sini yang wajib itu hanya untuk sholat yang munfarid, sholat sendiri, atau kalau dia menjadi imam. Kalau menjadi makmum itu tidak wajib untuk niat sujud sahwi. Ya, saya ulangi, niat sujud sahwi itu wajib bagi sholat yang sendirian, bagi imam, tidak wajib bagi makmum. Terus hal-hal yang sebelum itu ketika niatnya itu kapan? Niatnya adalah inda syuru'ihi. Ketika melaksanakan sujud sahwi. Jadi belum sujud. Akan mau melaksanakan sujud sahwi. Nah, itu sebelum kita sujud, hati kita sudah niat untuk melaksanakan sujud sahwi. Terus hal-hal yang menyebabkan disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi ada beberapa hal, yaitu ketika meninggalkan sunat ab'ad. Litarki ba'tin wahidin min ab'atin walau amdan. Walaupun meninggalkannya itu hanya satu dan walaupun meninggalkannya itu secara sengaja, bukan lupa. Ya walaupun artinya itu sujud sahwi kan sujud sahwi itu mananya lupa. Tetapi walaupun meninggalkan sunat ab'ad itu secara sengaja tetap disunatkan untuk sujud sahwi. Ya semisalkan kita sengaja untuk tidak melaksanakan tasyahud awal, ya sah saja sholatnya. Tetapi nanti disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau tidak melaksanakan bagaimana sah nggak sholatnya? Ya tetap sah, wong namanya itu sunat. Pertama adalah sebelum itu kalau yang disyariatkan untuk melaksanakan sujud wadi karena meninggalkan sunat ab'ad. Kalau meninggalkan bukan sunat ab'ad atau misalkan sunat hayat, maka menjadi batal sholatnya. Ya misalkan seperti ketika takbir kita tidak mengangkat kedua tangan, itu kan sunat hayat. Kok hanya meninggalkan meninggalkan tidak mengangkat tangan, kok kita sujud sahwi, maka batal sholatnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hanya dalam hal-hal ketika orang itu meninggalkan sunat ab'ad
baik meninggalkannya itu karena lupa ataupun karena sengaja. Yang pertama adalah karena meninggalkan tasyahud awal. Al-wajib minhu wa huwa tasyahudun awal al-wajib minhu fit tasyahudil akhir au ba'duhu walau kalimatan. Yang pertama adalah meninggalkan tasyahud awal yang wajib di dalam tasyahud akhir. Artinya gini lah, meninggalkan tasyahud awal yang lafalnya itu wajib di dalam tasyahud akhir. Kan ada tasyahud akhir yang terpendek. Seperti kita kajian pada bab tasyahud. Yang wajib itu kan begini lafalnya. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud yang terpendek. Ya, itu yang terpendek. Jadi meninggalkan seperti yang saya utarakan tadi, walaupun hanya satu kalimat, satu huruf saja, itu disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Seperti ketika asyhadu alla ilaha illallah, harusnya kan ada wawunya, wa anna muhammadar rasulullah. Kalau langsung wa asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, tidak menggunakan wawu. Tentunya yang terbaik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan salah paham, ini kan yang tasyahud awal yang tasyahud yang terpendek. Jadi yang kedua qu'uduhu, dan meninggalkan duduk karena tasyahud awal. Nah, kalau kita pikir-pikir, wong tasyahud itu kan dengan duduk. Nah, gambarannya bagaimana? Ya, mungkin panjenengan ada sedikit iskal. Tasyahud awal apa? Meninggalkan duduk karena melaksanakan tasyahud awal. Umumnya kan kalau tasyahud itu dengan duduk. Nah ini kok meninggalkan duduk karena tasyahud awal. Penggambarannya itu ya gampangnya beginilah. Jadi kalau membaca tasyahud awal belum sempurna sudah berdiri. Nah, kepenanya dipaham begitu. Oke. Berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, sambil berdiri kan belum rampung membaca tasyahud awal. Nah, ini kan artinya meninggalkan duduk tasyahud awal. Ini juga kalau belum selesai membaca tasyahud awal kok sudah berdiri. Jadi bacaannya menyelesaikannya sambil berdiri. Nah, ini juga nanti disunatkan untuk tasyahud, disunatkan untuk sujud sahwi. Selanjutnya yang nomor 3 adalah meninggalkan kunut dalam sholat fardu subuh. Ya. Sholat rawatib, kunut rawatib yang sudah ajek ya dalam kunut subuh, kok meninggalkan tidak melaksanakan kunut subuh, dan juga dalam separuh kedua witirnya bulan Ramadan dalam tanggal 16 sampai selesai, witirnya tidak memakai kunut, juga disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau kunut nazilah itu tidak disunatkan, bahkan tidak boleh, ya, tidak boleh karena bukan sunat ab'ad.
Jadi tidak lupa misalkan tidak melaksanakan kunut nazilah, maka tidak boleh untuk menambahi dengan sujud sahwi. Kalau dilaksanakan maka menjadi batal sholatnya karena sunat kunut nazilah bukan merupakan sunat ab'ad. Yang keempat adalah berdiri karena melaksanakan kunut. Jadi seperti dalam kasus tasahud awal tadi, lazimnya orang yang kunut ya dengan berdiri. Lah bagaimana penggambarannya kok? Bagaimana? Jadi belum sempurna membaca kunut. Jadi merampungkannya kunut niku sambil sambil ruku. Ayo. Jadi belum selesai kunutnya, merampungkannya bersamaan medun maring sujud. Nah, niku juga nanti disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ya, nggih, kalau belum selesai kunutnya langsung merampungkannya langsung kalau sambil dengung. Yang nomor 5 adalah meninggalkan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dalam tasyahud awal dan dalam doa kunut. Jadi tidak membaca sholawat dalam tasyahud awal, tidak membaca sholawat dalam kunut. Nah, ini kan ya. Jadi tasyahud awal tidak membaca sholawat, membaca tasyahud tapi tidak membaca sholawat karena bukan rukun ya. Tasyahud awal bukan rukun, kunut juga bukan rukun. Maksudnya dalam sholawat pada tasyahud awal bukan rukun, sholawat pada kunut juga bukan rukun. Tetapi kemudian jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ikut meninggalkan itu di dalam tasyahud awal dan dalam kunut. Yang terakhir adalah meninggalkan sholawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kalau sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir hukumnya adalah rukun, ya, fardu wajib. Kalau tidak melaksanakan berarti belum sah sholatnya. Jadi tasyahud akhir harus minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu hukumnya sunat dan merupakan sunat ab'ad. Tasyahud akhir tidak melaksanakan membaca sholawat kepada keluarga Nabi, disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi, baik tidak melaksanakan itu karena lupa ataupun karena sengaja. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.